하나도 안 아파요. Cerita ini berfokus pada seorang wanita dan seorang pemuda yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Namun, entah apa yang terjadi, sang pemuda itu justru ingin menabrak wanita itu. Kisah ini bermula pada kejadian di musim panas. Wanita ini bernama Eun So Hyun. Ia adalah seorang penulis terkenal dan juga seorang profesor. Kehidupannya nyaris sempurna, ia sukses dan keluarganya harmonis. Anaknya bernama Gunwoo, dan suaminya bernama Kang Suho. Suatu hari, ia akan pergi keluar kota, dan manajernya bernama Han Yuri mengantarnya ke bandara. Di rumah, Suho melihat siarannya. Dulu, ia bekerja sebagai jurnalis di kantor ABS. Ia ingin jadi reporter yang jujur dengan membongkar kejelekan anggota Dewan Kim Jun. Namun, bosnya menolak dan memintanya mengerjakan proyek lain. Mendengar itu, Suho akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Setelah itu, Gunwoo datang menghampiri Suho. Saat Suho memeluknya, ternyata Gunwoo sedikit demam. Lalu, Suho menelpon So Hyun. Ia menanyakan obat dan bilang Gunwoo demam. So Hyun jadi cemas dan khawatir dengan anaknya. Saat akan berangkat, ia akhirnya memutuskan kembali untuk melihat Gunwoo. Di tempat lain, seorang bernama Ji Wong tengah menelpon, lalu pamitan pada Dewan Kim Jun. So Hyun sampai di rumah, ia melihat Gunwoo bermain. Gunwoo bilang demamnya sudah turun karena minum obat. Lalu Gunwoo berkata ia akan menyiapkan hadiah ulang tahun untuk So Hyun dan meminta So Hyun tak melihatnya. So Hyun pun masuk rumah lalu menemui Suho. Tak sengaja So Hyun melihat obat penenang Suho. Suho bilang ia meminumnya sejak berhenti dari ABS. So Hyun pun sedih melihat suaminya. Setelah itu, anjingnya menggonggong. Ternyata Gunwoo bermain keluar rumah karena gerbangnya tak dikunci. So Hyun dan Suho pun panik. Mereka mencari di seluruh komplek, namun belum ketemu. Sampai malam hari, So Hyun melihat orang-orang berkerumun dan polisi juga di sana. So Hyun mendekat dan terkejut saat tahu ternyata Gunwoo terluka parah dan menjadi korban tabrak lari. Gunwoo dilarikan ke rumah sakit dan So Hyun tampak hancur. Yuri datang ke rumah makan milik ibu So Hyun. Lalu So Hyun menelpon dan mengabari jika Gunwoo kecelakaan. Setelah itu mereka pun datang ke rumah sakit. Tak lama, dokter keluar. Gunwoo kritis dan kemungkinan hidupnya kecil. Mendengar itu, membuat semuanya menangis. Berhari-hari, Gunwoo koma, dan So Hyun terus melamun. Lalu, ibu datang dan bilang mungkin kini waktunya berpisah dengan Gunwoo, agar Gunwoo bisa tenang. So Hyun meronta, namun ibu berhasil meyakinkannya. So Hyun berjalan sambil mengingat perjalanannya merawat Gunwoo. Saat tiba di kamar Gunwoo, So Hyun menguatkan diri melihat Gunwoo terbaring lemah. Ia memotong kuku Gunwoo sambil bicara pada Gunwoo, "Ayo kita pulang, nak." Setelah itu, jantung Gunwoo berhenti. Dokter datang, Gunwoo telah pergi selamanya. So Hyun dan Suho pun merasa hancur. Keesokannya, pemakaman Gunwoo diadakan. So Hyun menangis sambil memeluk abunya dan mengingat masa-masa bersama Gunwoo. Semua orang pun menangis saat abunya mulai dikubur. Saat pulang, So Hyun mampir ke lokasi kecelakaan. Banyak orang berduka cita dengan Gunwoo di sana. Ia melihat bekas Gunwoo terbaring.
dan membuat Sohyun sedih lalu menangis tak berdaya. Berita kecelakaan tayang di mana-mana, dan Ji-won ditangkap sebagai pelakunya. Sohyun dan Suho datang ke pengadilan. Saksi bilang Gunwoo meninggal karena tak lekas dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, saat Ji-won menabrak, Ji-won hendak membawa Gunwoo ke rumah sakit. Namun Gunwoo tak bernafas dan Ji-won pun meninggalkannya di jalanan. Lalu, pengacara meminta Sohyun bersaksi dan bertanya apa Sohyun menutup pintu gerbang dengan baik. Sohyun bilang tak ingat, dan pengacara itu malah menyalahkan Sohyun. Ia bilang Sohyun penyebab awal kecelakaan. Untungnya hakim menolak pernyataan itu. Setelah itu Sohyun pulang, sedangkan Suho pergi mendaftarkan akta kematian. Keesokannya, putusan sidang dibacakan. Hakim mengumumkan jika Ji-won tak bersalah karena kurangnya bukti. Tentu saja itu membuat Sohyun dan Suho tak terima. Ini sangat tak masuk akal. Suho mengamuk dan petugas membawanya, sedangkan Sohyun terus duduk diam di ruang sidang. Setelah itu, Suho ditahan dan Ji-won menelpon Kim Jon. Untuk berterima kasih karena bantuan Kim Jon, ia akhirnya lolos hukuman. Saat Ji-won akan pulang, Sohyun menghadangnya. Sohyun memohon agar Ji-won meminta maaf pada mendiang putranya dan bertobat. Namun Ji-won tak menghiraukan dan tak merasa bersalah sama sekali. Yang hidup harus terus hidup. Sohyun marah melihat sikap Ji-won dan berpikir untuk melakukan hal yang sama. Sohyun masuk ke mobil, lalu menginjak gas dan langsung menabrak Ji-won yang berjalan di depannya. Nah, itu tadi episode pertama Wonderful World. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.